Jagung bobot timbang ana sira manemam kawi sekar sugih tepa salira kembang kencur kacer yen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Fitria Trisna dalam obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia Surakarta. Yang pada kesempatan ini kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Dr. Widodo Ari Wibowo MSos, merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya UNS. Dan berikutnya ada Kanjeng Yus, merupakan budayawan dari Kota Surakarta. Dalam obrolan ini kami akan membahas tentang Kota Surakarta sebagai kota pusaka. Selamat menyaksikan. Baik sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, dan juga terima kasih untuk teman-teman kesenian RRI Surakarta yang sudah mengiringi kami dalam obrolan budaya kali ini. Saya mau mengucapkan dulu terlebih dahulu ya sebelum kita memulai obrolan, selamat datang untuk kedua narasumber kami, ada Pak Widodo. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya Pak? Sehat selalu ya, pasti alhamdulillah. Dan ada Kanjeng Yus. Sehat nggih? Alhamdulillah. Lama nggak jumpa, padahal ya jumpanya jarang-jarang juga begitu ya. Baik. Dalam kesempatan ini kita akan ngobrol tentang Kota Surakarta sebagai kota pusaka. Memang luas sekali ya kalau kita mungkin mengobrolkan tentang tema hari ini begitu. Mungkin nanti kita akan mau kemana sih ini nanti obrolannya begitu. Baik, untuk mengawali obrolan kali ini, bagaimana sih mungkin dari Pak Widodo terlebih dahulu begitu Pak. Kenapa Kota Surakarta itu layak disebut sebagai kota pusaka begitu? Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Inje. Kalau definisi legalnya nanti tanyakan ke Kanjeng Yus saja ya. Iya. Kata UNESCO sama kata pemerintah Indonesia. Nggih. Saya hanya mengutip pernyataan UNESCO saja kalau yang dinamakan kota pusaka itu terjemahan bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggrisnya heritage city namanya. Heritage city ya. Heritage itu kata UNESCO, bukan kata saya. Itu ada legacy namanya. Legacy itu warisan. Warisannya apa? Historical and cultural value namanya. Jadi kota-kota yang dinyatakan sebagai kota heritage itu biasanya merupakan warisan atau peninggalan masa lalu berupa nilai-nilai sejarah dan budaya. Gitu.
Sehingga tidak heran kalau di Solo ini sak barang-barangnya, sak rupa-rupanya itu adalah benda-benda budaya. Contohnya begini, pohon matoa di depan RRI itu kalau ditanam di depan RRI yaitu ya matoa. Tapi kalau ditanam di Mangkunegaran, wah itu tanaman kultural. Oh ini Mangkunegaran ideologinya liberal ini. Gitu. Biasanya kan ditanamin sawah kecil kan, kok ditanamin matoa, itu simbol rakyat. Itu disimbol-simbolkan gitu, namanya. Okay. Beda lagi kalau tanaman pala merah misalnya. Pala merah itu kan gantinya ringin kembar ya. Kalau ratu itu nanamnya ringin kembar, kalau pangeran nanamnya pala merah. Nah itu kalau ditanam di rumah orang biasa, ini apa kaitannya sama darah biru, kok nanam pala merah? Oh saya darah biru tapi ya biru muda, toro dencer. Gitu ya. Tapi saya boleh loh menanam pala merah. Jadi tanam pala merah saja itu dianggap sebagai benda budaya karena sudah didefinisikan oleh semua orang bahwa pala merah itu adalah suleh atau wakil raja pada saat dia berada di kalangan rakyat. Itu baru dua kan, satu matoa, dua pala merah. Itu belum banyak yang lain, saya makanan dan sebagainya. Jadi begitu ya. Jadi memang salah duanya ya, salah duanya. Itu jenisnya tumbuh-tumbuhan gitu. Sebenarnya apa saja begitu yang bisa disebut pusaka di Kota Surakarta ini, Pak Widodo? Jumlahnya tidak terbatas karena kalau kita mau kan biasanya ada beberapa kategori kan, misalnya kategori benda-benda pusaka, ada kategori struktur pusaka, ada bangunan pusaka, ada kawasan pusaka, ada 4 lapis kan itu. Kawasan misalnya Keraton Surakarta misalnya itu enggak bisa disebut struktur bangun karena itu kawasan, dari mulai alun-alun kidul, Dalem Ageng sampai nanti ke alun-alun utara, Pamuraan sampai Gladak sampai Teratok Rambat, masih ke sana lagi Kertegantung. Kertegantung dulu ada 2, Kertegantung Wetan, Kulon. Itu jadi satu kawasan karena itu menjadi satu sistem pengaturan kan. Nah itu kawasan yang besar itu termasuk kawasan budaya. Itu yang besar sekali. Ada yang bangunan misalnya makam misalnya, makam Ki Ageng Ngenis misalnya. Nah, itu jangan dikira itu hanya makam, bukan, itu tautan sejarah yang sangat besar di situ. Itu tetapi diwakili oleh satu bangunan dan itu ceritanya tuh mungkin diceritakan 7 hari 7 malam nggak tidur nggak habis di situ. Makam itu namanya bangunan. Belum lagi nanti struktur bangsal tosan di Mangkunegaran misalnya. Itu hanya relief gitu. Tapi itu juga begitu. Itu bayangkan tuh bangunan sekecil itu harganya 12.000 gulden waktu itu Kanjeng Yus kan. Itu mahal sekali. Pesannya dari Berlin lagi. Beratnya 12 ton lagi. Itu menjadi peninggalan tidak hanya sejarah tapi juga peninggalan budaya. Belum lagi kecil-kecil misalnya cunduk mentul misalnya. Cunduk mentul yang dipakai untuk rias pengantin basahan Solo misalnya. Itu benda sekecil itu nilai historinya luar biasa. Itu Kanjeng Yus yang ahli menceritakan itu. Baik. Bahkan seperti tadi jangan bayangkan tuh benda seperti Menara Eiffel belum tentu. Benda kecil-kecil seperti kue serabi, tahu bacem, wedang tahu, itu benda-benda budaya semua di sini menjelma tidak sekedar makanan, itu simbol-simbol. Kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Widodo. Kita langsung ke Kanjeng Yus saja nih ya. Jadi kalau pendapat Kanjeng Yus begitu, monggo Kanjeng, bagaimana sih Kota Surakarta itu kok layak disebut sebagai kota pusaka itu bagaimana gitu? Oke, terima kasih. Terkait dengan Surakarta, Solo, Solo. Nah itu juga penyebutan juga pengaruh ya? Oh iya, karena untuk Kota Surakarta ini yang wilayahnya sekarang menjadi 5 kecamatan, dari 51 kelurahan menjadi 54 kelurahan, akan terbagi menjadi beberapa kantong-kantong budaya. Kalau Mas Wid tadi sudah ngendiko bahwa benda-benda yang ada di kanan kiri Kota Surakarta ini merupakan
benda budaya. Dan juga naiknya benda budaya ini karena mengandung nilai-nilai tinggi, itu dikatakan adalah benda pusaka. Oke, jadi terkait dengan ini saya akan menebalkan lagi bahwa Keraton Surakarta dengan kewilayahannya dari Gapura Gladak, Pamuraan, alun-alun Ringin Kembar, konsep budaya Ringin itu adalah penguasa, raja seperti itu. Terus sampai Trata Kerambat, Sitinggil, setelah Sitinggil langsung turun ke Brojonolo, Kamandungan nanti Marcukundo, Smorokoto, Srimanganti, Palataran, Sasono Sewoko langsung ke selatan sampai Kori Gading, Magangan, alun Sitinggil Kidul dan alun-alun Gapura Gading, itu merupakan gambaran-gambaran itu nilai bangunan pusaka. Why? Satu pertanyaan mesti begitu. Karena di sana mengandung simbolisme. Dan ini juga sudah dimantapkan oleh Sabda Pakubuwono ke-10 yang mengatakan Keraton Surakarta Hadiningrat Harya Kongsi dinulu wujuding wangunan kewala. Hananging sira kabeh padha nyumurupana warah kang sinandi dimen tinuntun wajibing urip ing donya tumeka ing delahan. Keraton Surakarta Hadiningrat janganlah hanya kau lihat bentuk fisiklinya saja, tapi ketahuilah makna yang terkandung di masing-masing bangunan sebagai dasar kamu hidup, menjalani hidup di dunia nanti sampai akhir. Jadi konsep-konsep bangunan ini bangunan pusaka, karena satu tahapan ke tahapan yang lain saling terkait. Ini menyikapi apa yang sudah disampaikan Mas Wid. Ya, Lah terkait dengan kalau kita berbicara budaya mesti ada beberapa aspek akan kita bicarakan. Budaya fisikly, budaya idea, budaya tindakan dan sebagainya. Ini Surakarta penuh sekali dengan tata etika, ada serat Wedotomo, ada Wulangreh, ada serat Wulang, idea semuanya. Menuju kepada kesempurnaan hidup di dalam menjalani hidup di kehidupan. Terus juga dalam bentuk konseptual makanan. Makanan yang kita makan. Ternyata dalam serat sendiri itu akan terbagi. Makanan perang itu apa? Makanan pesta itu apa? Makanan upacara ritual, ritus itu apa? Makanan untuk cemilan apa? Makanan untuk selain pesta ada makanan untuk wisata. Nah, ini ada pembagiannya masing-masing. Bahkan tadi kita ngobrol juga disinggung apa toh serabi, sampai serabi lempit dan sebagainya. Dan banyak serabi dan gitu ya. Banyak sekali istilah-istilah serabi. Apem, bahkan setelah serabi ada apem. Parondong winulat kula lemet-lemet putum yang putri mandi. Di situ ada ketan kolak, ada apem dan sebagainya, di situ disebutkan. Lah, sampai sekarang kita tidak pernah membicarakan itu. Ada gerbek apem sewu, neng putuk apem sewu umpamanya seperti itu. Kok istilah tembung apem liyane maknanya bergeser. Apemmu kuwi loh, kok apemmu kuwi sing dian begitu dan sebagainya. Lah ini nih kalau kita akan bincang-bincang ngobrol, kayak banget. Betul. Demikian. Jadi kalau saya menggarisbawahi, saya hanya mau nyitir memantapkan bahwa yang namanya kota budaya sudah disampaikan tadi, Museum Heritage dari UNESCO maupun dan yang lain. Kalau saya mengatakan bahwa di kanan kiri kita ini ada banyak sekali benda-benda budaya dan pusaka. Cuman kita sok-sok itu ya, sok ora pas. Umpama niki pusaka, ya pusaka orang ngadeg umpama ngene. Ya kudune pusaka ngene. Lan ora kaya bendung umpamanya seperti itu. Lah ini perlu semacam kajian lagi. Yang nanti kita perlukan dalam harmonisasi untuk Surakarta menjadi kota pusaka yang menguat. Misalnya gitu, ini harus ada yang namanya kolaborasi dan bersinergi satu dengan yang lain. Beliau dari UNS, UNS libatkan garap apa, umpamanya gitu. Oh ada keraton, oh ada Pura Mangkunegaran dan sebagainya. Ini kalau bisa bersinergi, wah luar biasa. Begitu kokohnya sebagai kota pusaka. Luar biasa, intro yang luar biasa sekali ya.
Baik, terima kasih Kanjeng Yus ya, mengawali tadi memang apapun yang ada di sekitar kita itu bisa disebut dengan pusaka begitu ya, budaya gitu ya, benda budaya. Dan mungkin sahabat budaya dan pemirsa itu pengertian pusaka itu kan pasti kan hubungannya dengan benda-benda yang iya gitu, yang seperti keris, nah seperti itu. Nah padahal tidak seperti itu begitu ya. Jadi kalau menurut Kanjeng Yus gitu, tadi kan sempat disinggung kuliner begitu ya, itu juga bisa disebut sebagai benda budaya atau pusaka juga, bagian dari pusaka Kota Surakarta begitu. Jadi salah satunya disinggung lagi tadi apem, jadi begitu. Kok enak sekali kita ya bahas apem begitu ya. Jadi menurut Kanjeng Yus sendiri nanti sebelum ke Pak Ari ya, apem itu sendiri kok bisa disebut, mungkin bisa diceritakan sejarahnya dulu tentang apem itu sendiri. Kenapa kok sampai disebut sebagai pusaka, mungkin begitu Kanjeng Yus. Monggo Kanjeng Yus. Oke, terima kasih. Terkait dengan masalah materi-materi untuk upacara, selain apem itu banyak sekali juga, ada kocor, ada ketan biru dan sebagainya. Tapi untuk spesifikasi apem ini terkait dengan masalah rasulan, jadi konsep dari Demak dulu, ada untuk ritual upacara itu menggunakan kamir. Kamir itu bukan dari kita, wujudnya sama. Kamir, terus ada juga yang mengatakan apem dari Arab, yaitu. Terus juga ada bentuk lain bukan kamir tapi yang namanya, saya lupa saya. Lah untuk Jawa itu dibuat apem itu biasanya untuk simbolis kegiatan-kegiatan ritual. Itu biasanya begitu. Ritual bahkan ya? Iya, ada Ki Ageng Gribik dan sebagainya, Yokowiyu. Nanti kita akan sampai juga mengaitkan dengan Yokowiyu. Yokowiyu yang ada di sana. Iya. Jatinom, itu bahwa ada yang namanya rebutan apem, itu sebetulnya mengandung filosofi. Aufum itu maaf. Baik, tadi sudah dijelaskan juga tentang jadi pusaka itu tidak hanya tentang pusaka benda yang biasanya Anda kenal begitu ya pemirsa. Jadi kuliner itu juga bisa disebut salah satu pusaka gitu di Kota Surakarta ini. Dan tadi sempat disinggung oleh Kanjeng Yus tentang apem gitu ya, bahasanya apem lagi. Ya, monggo Kanjeng Yus tentang filosofi, sejarah tentang apem itu sendiri gitu, yang merupakan salah satu pusaka di Kota Surakarta. Monggo. Oke. Jadi pengertian pusaka bisa diartikan dalam artian bukan seperti pengertian pada umumnya sebagai traditional weapon atau senjata tradisional, bukan itu. Tapi pusaka di sini lebih diutamakan adalah sesuatu yang ditinggikan. Dan di situ makna-makna yang terkandung mesti akan mengikat di dalam satu bentuk ritual. Seperti pusaka tombak di keraton yang panjangnya sampai 7 meter itu tidak dipakai untuk perang, tapi itu pusaka. Juga ada semacam bentuk pusaka yang lain, batu dan sebagainya, dan itu memang ada nilai-nilai tersendiri yang melekat di dalam benda itu, maka itu disebut pusaka. Kanjeng Kiai Dudo umpamanya untuk adang setiap tahun dal itu juga dikatakan benda pusaka. Maka konsep pusaka ini bisa diartikan seperti itu. Kalau kita berbicara masalah sejarah tentang apem, ini kita harus kembali dulu sejarah dalam artian apa? Sejarah secara etimologi mestinya itu adalah merupakan pohon dari bahasa Arab, tapi sejarah dimaknai lain sebagai itu adalah wirayat atau riwayat. Bisa dikatakan itu merupakan satu susunan bentuk perjalanan
Maka dimensi sejarah akan terbagi menjadi 3 kalau boleh diketahui. 1, sejarah sebagai kejadian. Sejarah kejadian itu kejadian itu hilang, sudah, hilanglah sejarah. Yang kedua adalah peninggalan benda sejarah. Yang di sini kanan kirinya itu masih banyak sekali benda-benda budaya yang nanti akan ditata ulang oleh ahli sejarah dan ditampilkan sebagai sejarah. Dan setelah itu dikisahkan sebagai sejarah yang dikisahkan. Yeah. Nah, dalam nanti melihat secara perspektif apa mereka melihat sejarah, mestinya setiap orang akan punya perspektif sendiri-sendiri dalam koridornya untuk bisa melihat itu sebagai benda sejarah apa begitu. Jadi Aufum kalau dalam Hawi Carito, saya mengatakan Hawi Carito itu tidak ditulis tapi ditutur tinularkan. Keraton Surakarta lebih cenderung seperti itu. Yang saya yang sudah suwargi juga begitu. Sudah almarhum itu kalau nuturkan dulu begitu, iki ngene untuk ditulis. Lah ini kacau ini. Jadi memang berbeda. Wis apal to, ya suwe, yen apal mingkar mingku ring ukara tak terangke ngene untuk tulis. Wah, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Jadi apem dari kata afum, maaf. Yeah. Kalau di bahasa pasar pun jadi alafu. Ya, anak alafu itu saya minta maaf. Jadi alafunya itu fum itu apemnya itu. Kalau nanti kita berbicara dalam bahasa Arab, ini bahasa Arab dulu ya. Bahasa Arab apa itu? Arab pasaran. Jadi orang ana tapi antum dan ente dan sebagainya itu seperti itu. Jadi afum itu dari kata maaf. Jadi dengan adanya bentuk makanan seperti itu enak dimakan dan nanti mesti harus didoakan. Setelah didoakan nanti mesti akan dimakan bersama-sama. Ini antara beras, gula merah itu bercampurnya, dan beras, gula merah dan juga ada kelapa. Ini menjadi satuan. Nah, ini biasanya disajikan dalam bentuk mohon maaf. Karena konsep budaya Jawa itu lebih cenderung ke sastra cetha tanti nulis. Apa itu? Simbolism. Simbol, dia akan cuman menunjukkan simbol, di situ bisa dimaknai. Contoh itu kalau tadi sudah dikatakan eneng sing jenengi disinggung oleh Mas Wit itu cunduk mentul, ada paes Makutha Ratu Putri, itu yang membaca gimana itu? Kalau enggak tahu ya selamanya enggak akan tahu. Karena itu adalah merupakan konsep simbolisme yang perlu ada pemaknaan, dan di dalam maknanya itu penuh dengan doa. Nah, maka pertanyaannya nanti kalau makin mendalam, apa tinggu opo? Paesi tinggu sopo? Apa tinggu mantene? Apa tinggu sing kakung? Atau untuk si mempelai laki-laki dan sebagainya. Ini mesti perlu ada semacam pembahasan. Lagu piye to dadak nganggo ngono? Yen ora ngono piye? Pertanyaan sampai ke situ. Yen ora nganggo apa piye to, Mas? Yang itu tinggu pancenan rangan gak apa gitu, diganti umpamanya apa itu diganti martabak, umpamanya begitu. Oh enggak mungkin, karena konsep-konsep mitos di konsep budaya Jawa ada mitos, ada spiritual dan mistisnya. Ini selalu mengikat di dalam kehidupan Jawa. Itu para pinter itu kalau sudah menilai seperti itu, ora iso ninggalke sing jenenge siji. Gugon tuhun mituhu, loro mesti eneng spiritualisme nih, apa percaya Gusti Allah. Yang ketiga mesti samar. Bahkan yang ngono itu tan samar pamoreng soksmo nganti tekan kono, sampai ke situ. Ini menunjukkan bahwa kesamaran ini memang menjadikan ciri dari budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu ora meloho konsepnya. Maka akan tertulis sastra cetha tanti nulis. Jadi ada sastra yang itu bisa dibaca tapi tidak tertulis. Di situ adalah konsep-konsep bahwa benda-benda tadi memang harus dibaca. Dibaca bagaimana? Ya tadi dengan konsep-konsep pemahaman. Yang gue rajar ora iso. Dan konsep belajar budaya Jawa zaman dulu mung dikon ngapalke ora untuk ditulis. Mana neng sing kertase diobong. Kok bisa seperti itu ya kan? Nah iya, itu karena pemahaman yang gimana ya? Sebenarnya untuk mempertajam pikiran kita, hati kita kan sebenarnya begitu. Jadi begitu kalau saya pemahaman saya tentang apem tadi, kalau kita nanti mensejarakan, maaf nanti acaranya nanti isinya cuma nanti nenggon apem tok aku. Neng apem tok nanti kita neng Jokowi neng kono barang, kok nyebar apem, kumpuli sopo piye dan sebagainya, didoakan dulu dan sebagainya. Monggo Mas Wit. Iya, silakan Pak Ari mau menambahkan apa ini? Iya, terima kasih. Jadi
satu benda 1000 cerita namanya. Betul. Bendanya satu, apem, Iya. ceritanya kan banget. Ceritanya banyak. Dulu tepungnya terigu. Iya. Intinya tepung terigu sama ragi kan. Iya. Lama-lama loh terigu kok ya angel golek. Oh ternyata pakai beras juga bisa. Kudu nganggo gula Jawa. Tuh ternyata ora nganggo gula Jawa ya enak. Makanya nanti kan muncul sekte-sekte ya, aliran Yang lain gitu ya. Aliran kayak di Mangkunegaran itu ada yang pakai gula Jawa, ada yang enggak pakai. Tetapi hebatnya banyak saya ceritakan ya. Nanti saya ditagih ya. Di mana hebatnya apem ya. Iya. Jadi benar saya dari riwayatnya begitu, riwayatnya itu ahfuwun kata asalnya. Orang Jawa kata Prof Darsono itu introvert katanya. Jadi tidak suka ngomong. Penting ngapalke, beripate beli tapi wong wedi gitu. Jadi introvert. Doa itu enggak selalu diwujudkan dalam bentuk kata-kata, berupa benda-benda. Misalnya tadi penemuan ke atas itu mung dilambangke lombok abang ditumpeng lho. Apa kan geni kan Bromo kan ada ke atas. Oh, panyuwunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ngukur lombok abang toh. Ada lagi donga disekseni makhluk sak alam dunya disimbolke apa? Oh, kewan sikile papat, sapi. Berarti sapi enggak. Daging apa abon, sambal goreng krecek. Ki wis mewakili jare. Iya ya, simbolnya banyak gitu. Terus kabeh kewan saka laut gereh petek. Kewan rumangkang. Apa kewan rumangkang? Dulu masih ada belalang dipakai untuk apa ya itu? Tapi sekarang mungkin diganti apa gitu. Gitu. Terus polo ke pendem diloke, polo pendem misalnya kentang. Polo ke simpar rudal. Anu ranjau darat. Polo ke simpar itu bahasa semongko. Terus kacang tunggak bukan kacang lanjaran. Polo gumantung. Itu artinya simbol bahwa dongaku itu disekseni makhluk Gusti Allah sak alam dunya. Diwujudkan dalam bentuk makanan lagi, makanan yang tumpeng dan itu dipangan. Suatu ketika menjadi makanan, tapi saat dulu dimuliakan dulu. Kata beliau tadi itu ditinggikan. Oh ini enggak sekedar makanan, ini simbol-simbol kemuliaan. Karena adalah mendekatkan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kembali ke apem tadi itu. Salah satu syarat untuk rasulan itu adalah apem. Rasulan itu derajat untuk selamatan paling tinggi. Misalnya harus ada sego wuduk. Gitu. Sego suci kan itu kan. Ini balik lagi tadi itu. Ini nasi bukan. Ini simbol kesucian. Segawe wudu lah, sego wuduk lah ya. Segawe wudu, terus ada ingkungnya. Gitu ya? Bukan ayam dipotong-potong, bukan ingkung. Ingkung sing sirah sing ditelikung nganggo sayap dan sebagainya dimasak nganggo santen. Itu makanan, tapi enggak makanan, itu simbol. Ada lagi nanti gedang rojo. Duh. Gedangnya nek rojone to. Ya rajane gedang yang gedang raja. Itu untuk simbol. Terus ada lagi ya sego wuduk, terus apa lagi? Ingkung, kemudian gedang rojo, ada lagi apem, wajib itu harus ada. Iya. Apem kemudian jadah wajib. Itu yang wajib. Nah itu kalau enggak itu berarti rasulannya kurang lengkap dan hebatnya nenek moyang kita itu taat sama itu. Bayangkan ya, jangankan Quran hadis ya, patokan selamatan ini dituruti loh, ya. Saking mituhu, gugo Tuhan aja dituruti, saking taatnya. Nah, itu kan contoh bahwa orang Jawa, orang Indonesia itu orang yang taat sekali kan. Gitu, seperti itu. Sehingga dikembangkan lagi di Mangkunegaran itu, apem itu jadi pancen. Pancen itu mnemonik kalau bahasa Inggrisnya. Benda pengingat, benda memori ya. Pancen untuk apa yang dalam Pangeran Samburnyawa itu wajibnya yang 3 wajib itu. 1 ketan kolak, kemudian apem, yang kedua jenang katul, yang ketiga jenewer, yang keempat namanya macan kerah namanya. Pernah dengar?
Nah itu dia. Nah, nanti nanggap lagi. Macan kerah namanya. Iya, nanti baik. saya sama Kanjeng Yesus biar ngobrol soal macan kerah. Itu intinya benda pengingat memori. Orang gitu barat ya. kesulitan mencari mnemonik itu apa. Kita kaya sekali dengan benda pengingat itu. Itu untuk mengingat waktu hidupnya dulu. Swargi itu sukanya ini. Itu namanya pancen. Nah, salah satu apem itu. Nah, Oke, apem itu dulu menjadi teman setia para prajurit Mangkunegaran pada saat berperang di medan perang. Luar Itu biasa. bekal wajib untuk tentara. Oke. Nah, sehingga satu apem itu bisa tahan 3 bulan. Iya, Nah, itu berarti ada aspek pusakanya, ada aspek makanannya, ada aspek heroik karena dia penunjang orang berperang kan itu. Baik, wah luar biasa. Bayangin begitu tuh cerita seperti itu, Bu. Gila Panjang itu. ya, Iya, dan panjang. sekali ya. Dan mungkin banyak kalau misalkan kalangan muda gitu ya, banyak loh yang mungkin belum mengetahui, terus juga jauh gitu. Ya nanti kita akan ke arah situ nggih. Dan tapi kita akan jeda sejenak ya, Pak Ari dan juga Jeda 1 Kanjeng jam Yus. dulu ya. Jangan kelamaan nanti ya. Kalau jeda 1 jam, baik sahabat Buddha dan pemirsa RRI Net, kita akan kembali dan jeda sejenak untuk mendengarkan satu lelagon dari teman-teman RRI Surakarta. Ada lelagon Sarung Jagung, Laras Pelok Padat Barang. Sumangga. Sarung jagung apotika becut tresno tak rewangi korban cimaraga mlaku adotan gresula watone sesandingan kang gewiseng semrasaku nadyan munggah gunung Nora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sekina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Sarung jagung apotika becut tresno tak rewangi korban cimaraga mlaku adotan gresula watone sesandingan kang gewiseng semrasaku nadyan munggah gunung Nora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung rasane kabotan tresno yen tan weruh sekina kaya setahun sarung jagung abot rasaku. Matur sembah nuwun teman-teman
kesenian RRI Surakarta yang sudah mewarnai atau sudah menghibur dalam obrolan budaya kali ini dengan lelagon Sarung Jagung, Laras Pelok Padet Barang. Dan kita kembali ke obrolan bersama Kanjeng Yus dan juga Pak Ari di sini. Kita lanjutkan, tadi kan sudah banyak hal begitu ya dijelaskan sampai ke apem, kembali ke apem lagi gitu. Dan Fitria ingin bertanya begitu Pak Ari dan Kanjeng Yus gitu. Jadi sejauh mana sih masyarakat Surakarta itu menyadari nilai pusaka yang ada di kotanya gitu? Monggo Pak Ari, monggo silahkan. Iya Pak Ari dulu. Iya, terima kasih. Pusaka itu pengertiannya dua, pusaka bahasa Indonesia, pusaka basa Jawa ya. Yeah. Saya nambahkan keterangan Kanjeng Yus tadi. Yeah. Pusaka Jawa itu ya ada kaitannya dengan tinggalan juga, warisan, tetapi lebih dari itu. Ada yang ditinggikan, ada yang memang mengandung simbol-simbol, ada yang mengandung budaya kekerasan juga. Artinya kekerasan politis masih tidak kekerasan fisik, bukan. Jadi, bahwa ada hierarki dalam kebudayaan Jawa dan ada pemegang hierarki tertinggi dan orang Jawa biasanya taat hal itu. Itu untuk pusaka dalam bahasa Jawa. Ya. Dalam bahasa Indonesia lebih sederhana lagi maknanya, sesuatu yang ditinggalkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, namanya pusaka. Bendera pusaka itu artinya bendera yang sudah ada sejak tahun 45 dan akan ada sampai selama-lamanya gitu. Dan itu sebetulnya intinya sama, orang Jawa itu konsepnya kan immortal, ya, tidak mati, ya. Nunggak semi lah itu. Sehingga tidak ada yang rusak, tidak ada dan sebagainya. Jadi semuanya akan terpelihara dengan baik, bahkan nenek moyang yang kita yang meninggal itu kayak tadi Pancen tadi itu ya tidak meninggal, masih ada dalam hati kita. Penguatnya apa ya Pancen tadi itu untuk mengimortalkan nenek moyang kita. Jadi kalau di luar Jawa itu ya bendanya, orangnya itu diawetkan, tidak boleh dikubur di tanah kayak di Toraja dan sebagainya. Itu memang ya fisiknya awet, tapi orang Jawa enggak. Orang Jawa itu kan yang pikirannya sama ingatan, nalar sama kalbunya itu yang namanya hidup, bukan fisiknya. Jadi nenek moyang itu ditempatkan di dua itu, di nalar dan di kolbunya. Jadi, baik, begitu. Oleh karena itu pencapaian di Jawa itu biasanya manah itu yang paling tinggi. Misalnya batik itu nek urung iso batik manah ya durung batik jenenge, namanya batik agal. Batik pencapaian tertinggi namanya batik manah. Kalau satria mana benten nih. Beda lagi. Ya. Nah, kesadaran seperti itu sepertinya sempat terlupakan sebentar. Ya. Tapi saya melihat beberapa itu mulai menghidupkan lagi. Aktivis pariwisata di Surakarta itu sudah mulai masuk ke kedalaman seperti. Jadi untungnya mereka itu teman kita, adik-adik kita itu tidak malesan, jadi mereka mau bertanya, ini sebetulnya tentang apa? Sebetulnya ada keterputusan sejarah sebentar, tetapi sepertinya ada gerakan untuk kembali ke itu, dan kebetulan kami yang orang-orang tua ini, tua ya, itu masih hidup, jadi mungkin masih bisa lah menceritakan satu dua gitu. Ya kecuali yang mungkin sudah terlanjur hilang, ya mudah-mudahan enggak lah. Saya kira di tempat kami di Mangkunegaran itu masih terjaga, sehingga jadi kalau ada pertanyaan itu dari generasi sekarang, kemungkinan ya semoga masih bisa menjawab sebenarnya. Jadi gitu, ya. Saya hanya ingin menghibur Mbak Fitri, ya khawatir boleh tapi tidak usah berlebihan karena Gen Z sekarang sepertinya sudah mulai tune in ke benda pusaka itu, ke Heritage City itu. Saya kira itu. Kanjeng Yus, monggo. Jadi peran masyarakat Surakarta gitu bagaimana? Menyadari nilai pusaka di kotanya itu bagaimana, Kanjeng Yus? Di sisi lain ada yang peduli, di sisi lain ada yang kuyopo. Nah itu dia. Sebetulnya peduli ning kuyopo ora mudeng. Maka perlu ada semacam edukasi kelanjutan dari ini, jadi dari sektor-sektor budaya dan pariwisata. Nanti kalau sudah masuk pariwisata biasanya adalah
promosial. Arahnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang seperti dikatakan Mas Ari tadi, pancen, ingat pancen di pancen ono ning kono geneneng lan itu pengingat. Jawa itu konsepnya bukan 100% logik. Jadi logik dan hati menjadi satu, maka dikatakan galih. Monggo dipun galih rumiyin, tidak monggo dipun pikir rumiyin. Tapi konsep galih ini lebih melebihi dari konsep logika. Maka antara hati dan pikir menjadi satu. Pengingatnya, lah kalau untuk pancen itu tidak semuanya sama. Kanjeng Gusti Samber Nyowo tidak akan sama dengan yang lainnya karena pengingatnya, wih waktu sugengnya ini fakle, ya wes engko pancene ning fakle, ya aja terus disalahke ndum niku mboten jawani, bukan begitu. Karena itu pancen itu untuk mengingat beliau dulu waktu sugeng waktu hidup itu. Rokok pun juga berbeda, sijine njaluk siong, sijine lho kok ya mboten gudang garam merah, ya memang berbeda. Maka konsep-konsep seperti ini kalau nanti yang memberikan pancen itu tahu betul, biasanya anak terhadap bapak ibunya, eyangnya itu masih melangsungkan nilai-nilai leluhur. Saya mengatakan bahwa di Keraton Surakarta mengatakan poro leluhur linangkung. Jadi yang sudah-sudah kalau ada hall, ada apapun juga mesti akan menggunakan pancen yang berbeda-beda, tidak sama. Nah, ini yang menjadikan ciri. Wah, ini Kanjeng Gusti ini, oke. Nanti di sisi lain Kanjeng Gusti yang lainnya akan berbeda, tidak sama. Yang saya juga begitu, loh nganggo fakle tuh. Si jini nganggo mihun di sini, oh iya karena kesenangannya dulu begitu beda-beda, jadi tidak akan sama seperti itu. Terus yang namanya apa tadi yang sudah diberikan seperti pancen dan sebagainya, memang perlu adanya edukasi. Edukasi adalah keterbukaan untuk kita memberikan arahan. Ini tutu zaman dhisik lah, karena kita Jowo ning kudu jamani. Saya mengatakan Jowo ning kudu jamani. Ya Jawa mau ngutek ning Jawa sing praso Jawa loko terus nganggo iki mung nilai-nilai tertutup, ya sudah kita tidak akan bisa berkembang mengikuti zamannya. Nah konsep-konsep ini mesti kita harus pandai untuk kids mengemas bahwa nilai ini tidak akan hilang, tapi juga bisa disampaikan edukasinya kepada masyarakat. Iya, mulai sing jenenge rasulan ini wis paling dhuwur dhewe, iya. Ning jenenge beda-beda ana sing rasulan bersih desa, ana sing jenenge kirim leluhur menika menapa pengetan luhur, ada yang begitu dan sebagainya. Setiap desa akan berbeda-beda untuk mengatakannya walaupun esensinya sama. Seperti itu. Oh, di Blitar sana bukan namanya tumpeng ning buceng. Golek tumpeng ora eneng, mboten tumpeng mbotenipun buceng. Aku dhisik ya bingung iki bucengi apa jebule bareng dikandani eneng. Oh, tandane nggih nginggilipun wonten Lombok abrit. Oh iya. Itu yang wong Jawa mau ngarepe sing gawe urip mung entuk sing ngecat Lombok. Gitu istilahnya. Istilah sing ngecat Lombok itu sudah menyeluruh. Angel, kowe ngerti Lombok kuwi saka ijo terus dadi abang iki kapan? Milo ngarani sing gawe urip mung kowe ngerti kuwi gambarane sing ngecat Lombok, ora jane kuwi gambarane Gusti Allah ning, kuwi gambarane sing ngecat Lombok. Itu bahasa-bahasa yang sering terjadi seperti itu. Jadi tadi tentang Mbak Fitri, Mas Ari mengatakan jangan khawatir lah. Kita tetapnya ini yang kita hampir maghrib ini. Ini saiki suwe nah. Aku beli sak suwe jadi ini. Kita masih setiap hari saya di Keraton Surakarta itu mesti menerima mahasiswa ya itu ada sumber-sumber atas bisa saya sampaikan bahwa konsep-konsep pemaknaan ini dulu demikian dan sejarah sekarang bergeser, memang itu tugas saya sampai saat ini. Dan besok pagi saya harus menerima majalah KONS, Mas. Bagus apa saya ketapati soboy. Surat irung tak buka. Seperti itu. Jadi tentang kekhawatiran enggak usah lah. Kita tetap akan jamani, tetap ngetut kayak gitu saja. Begitu Mbak Fitri. Jadi kalau misalkan generasi saya begitu ya, yang mungkin seperti yang saya contohkan sendiri di keluarga saya gitu, memang sudah bisa dikatakan tidak apa ya, yang misalkan tadi pancen, sajen, gitu kan memang sudah tidak dilestarikan lah istilahnya. Nah, caranya sekarang sebagai pendahulu yang mungkin bagaimana sih caranya supaya kalangan muda gitu, mungkin jauh ya kalangan muda ya Pak, generasi saya kan mungkin jauh gitu,
bagaimana sih caranya supaya kalangan muda ini tetap menjaga atau melestarikan hal-hal yang mungkin itu sebenarnya penting, sangat penting gitu di zaman dahulu gitu. Saya ingin tahu cara jenengan berdua gitu. Bagaimana sih dari Kanjeng Yus dulu, selain memberikan edukasi, mungkin ada mahasiswa yang datang kepada Kanjeng Yus gitu, apa sih caranya Kanjeng Yus? Fakultas Ilmu Budaya sudah dibuka. Ingin bingung kan yang keraton begitu saja. Iya. Selain edukasi apa iya. ini ya? Jadi begini, sekarang dibukanya fakultas-fakultas yang berbasis budaya. Iya. Ini banyak sekali, saya juga menerima dari UIN. UIN ini harus tekok nganti ketuk, wah jeru banget itu juga. Ikut membantu bahwa nanti dari mereka akan ikut juga menyebarkan dan melestarikan setelah tahu pemaknaan. Memang uniknya Jawa itu tidak terbuka, samar. Di sini mau samar. Maka perlu dalam kesamaran ini perlu dibuka ke iki lho ning kamuse. Iki lho kamuse sing jenenge iki pancen iki jenenge pancen. Umpamanya begitu. Lalu dulu mau ditulis yang tembang kok. Sing jenenge tadi saya mengawali di barondong winulet gula kuwi brondong. Lemet-lemet itu jebule panganan kabeh itu. Oh ternyata ini panganan ning dikemas dalam tembang. Memang konsep-konsep dulu dalam untuk menyampaikan itu satu hawi carita sing mung tutur tinular, yang kedua melalui serat-serat. Serat wiwitanipun hamba batik sampai ada batik dan sebagainya gitu. Serat miwiti damel sinjang dan sebagainya itu. Lah, untuk anak-anak sekarang ya karena kita sudah mencair kehidupannya, saya mengertikan mencair, setiap hari pakai bahasa Indonesia, Mas. Betul. Gitu. Jadi sing jenenge anak pitik apa pitik cilik? Anak gajah cilik. Ah wis iki apa anggar cilik kuwi anake gitu. Iya. Maka dhisik eneng kan itu. Lah hal semacam ini ya kita harus maklum adanya. Untuk pelestarian-pelestarian yang lain mestinya kita harus mengikuti eranya zaman ini. Jadi nut zaman kelampani pun ora kok keli ning kita zamani. Zaman ini tuh atek-atek dewi. Oh neng zaman ini aku di konsep seperti ini begitu. Jadi ora kita harus kok katut keli itu tidak. Jadi konsep-konsep zamani itu kita bisa menyelesaikan zamannya. Oh, ya jelas toh. Kita itu sekarang, saya itu yang seumur ini sudah cucu kelompok pang. Pangsuna kelompok pang. Kucing. Jadi cucu kelompok pang setiap hari, dulu ya budayanya budaya ya kita terima dari nenek moyang kita, terus sekarang dengan anak cucu kita yang tidak mengenal seperti itu. Sing jenenge tembang kok isine mung gambuh tok wae. Dadi ya cakepane pangkur niku ya nembangane gambuh, dandang gula ya gambuh. Lah ngertine gambuh paling gampang dhewe. Lah seperti itu. Seperti itu. Jadi edukasinya ya sekarang ya alon-alon waton kelakon. Iya, kudu gremet-gremet waton selamat dalam harus arti penyampaian materi, bahwa ada unsur edukasi. Kita mengambil teori simbolisme. Teori simbol semiotika. Jadi yang neng verum itu adalah plambem, verum, H2SO4 itu adalah asam sulfat, itu seperti jani. Kita mengistilahkan seperti itu. Jawa sini otak-atik gathuk, lho kabeh barat iki otak-atik gathuk. Sama saja ya? Sama saja. Barat itu konsepnya juga otak-atik gathuk. Ning gitu jenenge ya? ora otak-atik gathuk. Yang kene otak-atik mula diotak-atik gen gathuk dadi iki terus dititeni. Konsep penemuan keilmuan kan juga begitu. Iya. Cuman kita lo ada alergi sithik nganggo ngono. Ya sudah. Jadi konsepnya tadi anggone Mas Ari wis mulang bendino kan itu masalah budaya Jawa. Jadi ya itu menambah penebalan bahwa kita tidak perlu khawatir alon-alon karena ya ada yang apa itu pesimis nggopo kuwi lah ini loh. Kalau nanti masuknya ke konsep di nggopo kuwi. Pancen nggopo toh. Lah wis iki kisruh. Karena konsep-konsep zaman sudah berbeda. Ini komersialisasi nang engko mula dikemas. Wisata itu mengemas itu nggone Mas apa? Nggak Mas Destian tadi, itu mengemas seperti itu supaya iki eneng nilai jualnya itu bagaimana. Ini sosio promosial, promosi lah. Ini mesti ada ditata seperti itu. Gen iki eneng nilai edukasi nih, eneng nilai juali. Kayak apa mau? Apem sewu, judulnya apem sewu sih. Apa tuh apem sejarah historis? Piye to nggak ini, piye to nggak ini. Sing luwih nah nganggo apem dicampuri ya saya berkembang.
topping. Seperti Ada itu. toppingnya. Nah, itu. Iya, iya. Monggo. Monggo Pak Ari, silakan. Iya, terima kasih. Iya. Jadi saya tidak begitu khawatir, hanya khawatir begini. Selebor becak digambari batik parang rusak. Wah, itu memang kan mesake kan. Gitu. Yang mesake sing ngecat itu bukan saya. Trotoar digambari Sido Mukti misalnya. Seolah dia memproklamirkan bahan batik padahal boyo jadi kira paham ya, kan hanya tahu skillnya. Gitu. Iya, iya. Jadi ada knowledge itu ada beberapa lapisan. Pertama adalah informasi. Jadi anak muda sekarang kemungkinan sudah mulai tergerak untuk memiliki informasi tentang sesuatu. Misalnya apa tadi ya 5W 1H, what, where, Iya. when, why tambah who, siapa sing gawe, syaratnya apa, kemudian how, piye caranya gawe, itu namanya skill. Jadi dari informasi kemudian skill. Yang terakhir adalah kesadaran. Kesadaran, oh ya ternyata ini milik bangsaku, sehingga adilnya aku juga punya pengetahuan, kemudian punya skill untuk mewujudkannya, dan aku memiliki rasa cinta. Itulah. Nah, itu nanti itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya kita. Itu tugasnya pemerintah. Iya, Ya proyek-proyek nanti konco-konco RRI kayak gendro iso. Ayo ta PJ. Lah iya toh. Bikin ensiklopedi, bikin kamus dan sebagainya. Itu untuk disebarkan untuk di sekolah-sekolah. Barisnya begitu. Sekolah-sekolah sekarang MBG MP bisa mulai dikenalkan. Ini loh benda-benda yang terlewatkan dari pelajaran. Anak-anakmu pengetahuannya terbatas soal itu, harusnya ini kan. Nah, itu tanggung jawabnya pemerintah memaksa sekolah-sekolah untuk menyebarkan luaskan melalui. Kalau tidak ada permintaan orang nggak akan bikin apem. Intinya itulah. Jadi ada tumbuh sama tutup. Sing gawe apem ono, sing njaluk gawe apem yo ono. Baik. Intinya gitu. Ya, intinya seperti wah luar biasa sekali ya. Dan sebagai ini apa ya closing statement gitu ya, penutup gitu untuk pembicaraan obrolan kita gitu ya, Kanjeng Yus dan Pak Ari, bagaimana gitu ya apa peran pariwisata gitu sebagai kelanjutan kota Surakarta ini sebagai kota budaya, kota pusaka gitu. Kelanjutan pariwisata itu bagaimana gitu, sekaligus untuk closing statementnya, monggo Kanjeng Yus dulu, silahkan. Iya, gini Mbak Fitri. Iya. Untuk masalah pariwisata yang mengemas budaya. Iya. Dan dalam pariwisata mestinya ya kita harus sadar. Iya. Apa saja yang ada di dalam budaya itu dikemas untuk menjadi materi wisata. Ini mestinya perlu ada pengolahan yang bersinergi. Tidak asal. Tadi sudah disinggung Mas Hari, mongso sini parang rusak ditempelin tong sampah itu, terus itu ya tidak. Berarti urung ngerti sing jenenge kawruh batik, empat batane skos titik, empat batane titik-titik, belum tahu. Dia pokoknya nemplek ini neng tong sampah itu. Sing jenenge parange mongko sing jinggung, sing nganggo mesti priagung seperti itulah. Terus dan juga bentuk-bentuk yang lain. Jadi ini perlu ada yang zaman dhisik eneng beksan eneng papan. Jadi tarian itu ada tempatnya, umpamanya seperti itu. Lah tarian apa? Saya tidak ikut tadi mendengarkan wayang wong tadi ya. Itu ya mestinya pada tempatnya. Ini harus mengkonsumsi yang kekinian, bukan kita menolak yang kekinian loh ya. Kita itu orang-orang lama mengatakan kita itu sudah uzur, orang-orang lama wis mbah. Ya kan, kita itu sudah mbah, sudah kelompok pang. Kita tidak menolak yang kekinian, cuman ada batasnya. Kekinian yang mana untuk mengikuti zamani tadi. Dan konsep-konsep nilai-nilai itu baik dalam bentuk budaya apa saja. Budaya Jawa itu terkenal adiluhung. Adiluhung, iya. Konseptualnya dalam konsep berpikir tentang ketuhanan, tentang bagaimana beretika dalam berkomunikasi, tertata dalam beberapa grades, ada kromo inggil, madya, kromo madya, bahkan tembung-tembung ngoko itu baik. Sudah menunjukkan itu adalah peradaban. Ya, jadi perlu adanya bersinergi antara satu dengan yang lain. Surakarta itu penuh
kantong-kantong budaya, dan juga lembaga sebagai konsorsium seperti Mas Ari. Konsorsiumnya di mana perguruan tinggi, saya bagian penelitian kan begitu. Kalau dulu di keraton, keraton sudah hendak punya daya untuk seperti perguruan tinggi, maka ya perlu adanya semacam bersinergi lah. Mereka di dalam membuat Surakarta menjadi kota pusaka, dan edukasi ini akan tetap berlangsung di dalam keberlanjutannya. Baik. Terima kasih Kanjeng Yus. Monggo Pak Ari sedikit Dunia ditambahkan. pariwisata diharapkan perannya satu dalam mensiarkan nilai-nilai di kota pusaka seperti heroisme, patriotisme, kemudian apa ya, banyak ya, spiritualisme. Baik. Dan sebagainya itu peran pertama itu mensiarkan. Kemudian kedua adalah menambah makmumnya, menambah tumbuhnya. Jadi Solo punya tutupnya, ya tumbuhnya ini diperbanyak. Saya kira nanti ada beliau itu selalu bilang kolaborasi itu artinya tumbuh atau tutup. Filosofi terindah orang Jawa itu seperti RRI ini. Ano tutupe, ano tumbuh nih. Jadi nggak satu hanya kita ngeleluri, kita mendayagunakan budaya tapi tidak ada peminat, enggak. Jadi budaya itu tidak perlu dileluri karena budaya itu super power. Jadi kita tinggal meletakkan di tempat yang benar sudah cukup. Nietzsche untuk aktivis digital sekarang itu dapat peluang yang besar dari kedalaman nilai budaya di kota pusaka ini. Sekian. Baik, terima kasih Kanjeng Yus dan Pak Ari yang sudah hadir dalam obrolan budaya hari ini, dan sahabat budaya pemirsa RRI Net, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Obrolan budaya kita hari ini dengan tema Kota Surakarta sebagai kota pusaka. Baik, saya Fitria Trisna pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di obrolan budaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.